Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Nukhbatul Fikar karya Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-5 ya. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan tentang khabarul ahad al-muhtaf bil qara'in. Khabar ahad yang muhtaf bil qara'in. Yani khabar ahad asalnya adalah yufidu dhon ya, dengan penjelasan yang sudah kita terangkan. Namun dia bisa yufidul ilmal an-nadhari ya, ketika ada al-qara'in. Di mana qara'in itu ada 3. Yang pertama adalah mattafaqa alaihi syaikhan ya, hadis ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, au ahaduhuma ya, ma rawahu syaikhan au ahaduhuma, atau salah satunya dari Bukhari atau Muslim. Kemudian yang kedua adalah al-masyhur wa salima min dha'fir ruwati wal ilal. Hadisnya masyhur, datang dari banyak jalan dan semua jalan tersebut bersih dari illat dan rawi-rawi yang dhaif. Ya, ini juga bisa masuk dalam kategori al-muhtaf, atau ini merupakan muhtaf bil qara'in yang menjadikan khabar ahad itu yufidul ilman nadhari. Kemudian yang ketiga adalah al-musalsalu bil a'immatil hufadz al-mutqinin haitsu la yakunu ghariba. Ini saya lupa tambahkan kemarin, ini ditambahkan di catatannya kemarin. Jadi qarinah yang ketiga adalah ketika hadis tersebut diriwayatkan musalsal bil a'imma al-hufadz al-mutqinin. Jadi setiap perawi di sanad tersebut adalah hafidh ya, mutqin. Bukan sekedar thiqah biasa, hafidh mutqin. Ya, dan tidak boleh gharib, artinya tidak boleh satu jalan, harus ada yang mendukungnya. Walaupun aziz sudah cukup. Walaupun aziz 2 jalan misalnya sudah cukup, tapi tidak boleh gharib, karena sebagaimana sudah berlalu, hatta seorang imam sekaliber Imam Malik sekalipun, kalau beliau meriwayatkan hadis dan beliau bersendirian padanya, ini kemudian masih dipertanyakan ya, diperiksa lebih lanjut lagi oleh para an-nuqad. Semisal atau contoh hadis al-musalsal bil a'immatil hufadz al-mutqinin, misalnya riwayat Imam Ahmad dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ahmad dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Jelas sampai sini? Baik, ini sudah selesai pembahasan berkenaan dengan al-muhtaf bil qara'in dan juga al-gharabah sudah kita jelaskan. 6. Tsumma qala rahimahullahu taala wa khabarul ahadi binaqli adlin tamid dhabt muttasil as-sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin huwa sahihu li dzatihi. 6. Sekarang khabarul ahad bi'tibar atau taksim khabarul ahad bi'tibar al-qabul war rad. Khabar ahad dari sudut pandang dia diterima atau ditolak sudah kita jelaskan kemarin, atau sudah kita sebutkan poin-poinnya kemarin, terbagi menjadi berapa? Terbagi jadi 3 secara umum. Ada sahih, hasan, dan dhaif. Di mana sahih terbagi 2, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Kemudian hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Dan yang ketiga dhaif wa huwa aqsamun kusur. Dan dhaif ini memiliki banyak jenis ya. Taib, saya insyaallah taala bayan kulli wahidin minha. Kulli wahidin minha. Taib. Yang pertama, khabarul ahad, kata beliau rahimahullahu taala, wa khabarul ahad binaqlil adli tamid dhabt muttasilas sanadi. Ya, kata beliau khabar ahad jika dia diriwayatkan, yakni binaqli artinya diriwayatkan, dinukil ya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi tamid dhabt. Ini 2 sifat ini, adil dan tamid dhabt, ini sifat bagi ruwat, sifat bagi rawi.
Rawinya adil lagi tamid dhabat, sempurna dhabatnya. Muttasilas sanad. Kemudian yang ketiga, sanadnya bersambung. Yang keempat, ghair muallal, tidak boleh memiliki illat, ya, yang qadihah. Dan yang kelima, wala syadz, tidak boleh syadz. 6. Khabar ahad. Taib. Khabar ahad yang memiliki 5 kriteria ini, ya, khabar ahad yang memiliki 5 kriteria ini, yaitu kriteria yang pertama rawinya adil, kriteria yang kedua rawinya memiliki dhabat yang tam, yang sempurna, kriteria yang ketiga sanadnya muttasil, kriteria yang keempat tidak boleh syadz, kriteria yang kelima tidak boleh muallal, tidak boleh memiliki illat. Maka hadis yang memenuhi 5 kriteria ini dinamakan as-sahih li dzatihi. Kalimat li dzatihi yakni dia sahih, ya, dia sahih tanpa butuh bantuan dari jalan-jalan yang lain, yakni dianya sendiri sudah sahih. Mana sahih li dzatihi. Baik. Hadis as-sahih. Ini hadis yang pertama, ya. Nah, al-hadis as-sahih itu memiliki 5 kriteria yang disebutkan di sini. Kriteria yang pertama adalah adalatur rawi atau adalatur ruwat. Ya. Kriteria yang kedua adalah tamu ad-dhabtu, tamu dhabtir ruwat. Kemudian yang ketiga, ittisalus sanad. Dan sanad sudah kita terangkan pada pertemuan terdahulu, definisi dari as-sanad, yaitu silsilatur ruwat al-musilatu ilal matan, mata rantai perawi yang mengantarkan sampai ke matan. Kemudian ada musyudzuz, tidak boleh syadz, dan yang terakhir adamu al-illah al-qadihah. Nah, ini 5 kriteria hadis lidzatihi, kalau mau lebih spesifikkan, ya. Jadi syurut al-hadits as-sahih lidzatihi. Yang pertama adalah ruwah. Seorang perawinya, setiap perawinya satu persatunya, mulai dari guru penulis, yakni guru periwayat mukharrij semacam Abu Daud, sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah adil. Dan tentunya untuk sahabat, semuanya sahabat itu udul, kullu sahaba atau as-sahaba kulluhum udul. Tidak ada masalah tentunya. Maka yang diperbincangkan adalahnya di sini adalah mulai dari tabi'in ke bawah. Harus memiliki adalah. Apa itu adalah? Ringkasnya, al-adalah adalah seorang rawi atau rawi tersebut memiliki 5 sifat, terkumpul padanya 5-5-nya. Tidak boleh 4, tidak boleh 3, harus terkumpul 5-5-nya, baru dia dikatakan seorang yang adil. Yang pertama adalah muslim. Ya, yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah aqil. Yang keempat adalah ghairu fasiq. Dan yang kelima ghairu mahrum al-muru'ah. Ini 5 kriteria seorang dikatakan adil dalam periwayatan. Ya, seorang adil dalam periwayatan. Karena kriteria adalah ini, seorang dianggap adil dalam babur riwayah itu berbeda dengan babur syahadah. Dalam bab apa? Syahadah. Itu ada pembahasan tersendiri. Kapan seorang syahid, saksi, dikatakan adil? Kriterianya lebih banyak dibandingkan ini. Seingat saya ada 11 atau 12. Ya. Ada 11 atau 12 persyaratan untuk rawi yang syahid yang adil. Adapun dalam bab riwayat, seorang rawi dikatakan adil, ini kriterianya, ada 5. Yang pertama, dia muslim, kharaja bihil kafir. Dengan semua jenis kafir, dia bukan mereka atau orang kafir bukanlah tidak memiliki adalah. Mau kafir harbi, ya jelas ya, mau kafir dhimmi, musta'min, muahid, atau kafir murtad sekalipun, semuanya laisa lahum adalah. Kemudian yang kedua baligh. Baligh yakni ya sudah terkena taklif. Yang dimaksud balik di sini adalah apa? Tanda balik dalam pembahasan fikih itu ada 3. Ada 3. 2 syarat yang terdapat pada laki-laki, 2 tanda pada laki-laki dan perempuan, dan 1 tanda pada perempuan saja.
Adapun dua tanda pada laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah ihtilam, mimpi basah, keluar mani ya. Kemudian tanda yang kedua adalah sampai pada usia genap, usia 15 tahun qamariyah. Ya, genap ya. Jadi bukan kurang lebih 15 tahun, tapi tepat 15 tahun. Masuk tepat 15 tahun, genap 15 tahun ya. Dengan perhitungan bulan qamariyah, maka ini balik. Ini dua tanda pada laki-laki dan pada perempuan. Adapun pada perempuan khusus yaitu tanda haid. Tanda haid. 6. Jadi seorang atau anak-anak yang belum balik itu tidak dikatakan adil. Tidak dikatakan adil dari sisi periwayatan. Kemudian yang ketiga aqil. Ya, yang ketiga adalah aqil. 6. Aqil di sini tentunya keluar darinya orang-orang yang tidak berakal. Orang-orang yang tidak berakal, masalan majnun. Ya, orang yang gila. Orang yang gila. 6. Maka yang seperti ini tidak diterima atau bukan orang yang adil menurut riwayat. Termasuk dalam kategori ghairu aqil adalah anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz. Kalau tadi kan balik di sini dikecualikan darinya anak yang sudah mumayyiz tapi belum balik. Dia sudah mumayyiz tapi belum balik. Mumayyiz kurang lebih 7 tahun. Ya, kalau dalam pembahasan fikih yang mundhabit dalam pembahasan fikih usia mumayyiz itu adalah yumayyizul kalam, ya, yafhamul kalam wa yaruddul khitab. Anak mumayyiz itu adalah anak yang belum balik tapi yafhamul kalam, dia bisa memahami ucapan yang dilontarkan kepadanya dan dia yaruddul soal, dia bisa menjawab kalau ditanya. Ini anak sudah mumayyiz. 6. Adapun anak kecil yang belum mumayyiz, masih di bawah 7 tahun, ini masuk dalam kategori ghairu aqil. Masuk dalam kategori ghairu aqil. Baik. Kemudian syarat yang ketiga ghairu fasik. Bukan orang yang fasik. Fasik definisinya adalah apa? Man irtakaba kabiratan ya au asarra 'ala as-saghair. Man irtakaba kabiratan au asarra 'ala as-saghair. Al-fasik adalah orang yang melakukan satu dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, memperbanyak dosa-dosa kecil. Tentunya kalau dia tidak bertobat. Maka dia dikatakan fasik. Maka ghairu fasik pada persyaratan adalah untuk mengecualikan orang yang fasik, yakni orang yang melakukan kabirah atau terus-menerus di atas as-saghair, dosa-dosa kecil tanpa dia bertobat darinya. 6. Kemudian yang terakhir ghairu makhrumil muru'ah. Orang yang tidak tercoreng nama baiknya, marwahnya. 6. Tidak tercoreng marwahnya, yakni dia tidak melakukan suatu amalan-amalan yang dari sisi urf, dari sisi syarak dan dari sisi urf itu tidak layak bagi seorang penuntut ilmu. Seorang yang memiliki riwayat, yang memiliki ilmu, tidak layak dia melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Bukan perkara yang haram, karena kalau perkara yang haram yang dilakukan dia masuk di fasik. Ya, kalau itu dosa besar atau kalau dosa kecil dan dia perbanyak, dia masuk ke situ. Tapi yang dimaksud makhrumul muru'ah ini adalah dia memperbanyak melakukan hal yang makruh masalan, atau dia memperbanyak melakukan hal yang mubah. Itu makhrumul muru'ah bagi seorang talibul ilm. Baik. Masalan seperti itu. Atau misalnya kalau dalam periwayatan terlalu sering melakukan tadlis, sering menyamarnya sering menggugurkan seorang perawi gara-gara dia dhaif. Sering dia lakukan seperti itu. Nah, maka ini dianggap oleh sebagian ahlul ilm makhrumul muru'ah kalau terlalu banyak melakukan tadlis. Baik, ini adalah ruwat. Muslim, baligh, aqil, ghairu fasik. Saya tambahkan di sini dalam kategori ghairu fasik, yang dimaksud dengan al-fasik di sini adalah al-fisqul amali. Orang yang tidak melakukan kefasikan yang bersifat amaliyah. Ya. Misalnya sesekali tidak sholat, ya, atau
mencuri, atau berjudi dan semacamnya. Nah, ini al-fisqul amali. Adapun fisqul i'tiqadi, yakni meyakini sebuah bid'ah dalam agama, semisal Asy'ariyah ataukah Khawarij ataukah Qadariyah dan seterusnya, maka ini akan datang nanti pembahasannya, akan ada perincian dalam pembahasan tersebut, ya. Walaupun saya insyaallah taala bahwa riwayatul mubtadi walaupun dia atau selama dia tidak berdusta, selama jujur lisannya, maka riwayatnya diterima. Karena itulah fasik yang diinginkan di sini adalah fisqul amali. Karena jangan sampai ada yang bertanya, bukankah syarat hadis sahih itu tidak boleh fasik? Lantas kenapa riwayat mubtadi'ah diterima? Kenapa riwayat mubtadi' diterima? Bukankah mereka orang yang fasik? Kita katakan betul dalam definisi fasik secara umum. Tapi kata al-fisqu dalam pembahasan ini memiliki makna yang lebih sempit. Yaitu hanya berkenaan dengan al-fisqul amali. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ini adalah turwat. Berikutnya adalah tamu dhabtur ruwat atau dhabtir ruwat. Sempurna dobat perawinya. Jadi semua perawi dobatnya tam, sempurna. Kapan dikatakan sempurna? Tentunya yang dimaksud dengan sempurna di sini bukan sempurna tidak ada kesalahan sama sekali, karena itu mustahil. Bagaimanapun sikohnya seorang perawi, pasti akan ada hadis-hadis yang dia salah di dalamnya. Ya. 6. Sekuat apapun hafalan seorang perawi, dia akan terjatuh dalam kesalahan. Salah hafal sehingga menyelisihi rawi yang lain. Dan ini saya kira perkara yang masyhur. Perkara yang maklum, tidak ada seorang pun yang tidak pernah salah. Maka yang dimaksud dengan tam di sini adalah rawi yang hadis-hadis persentase, ya, hadis-hadis benarnya itu jauh lebih banyak dibandingkan yang dia salah di dalamnya. Misalnya kalau dia punya 1000 hadis, misalnya dia punya 1000 hadis, dia cuma salah pada masalah 5-10 hadis masalah. Ya, ini takribi saja ya, pendekatan maksudnya. Jadi jumlahnya sedikit, bukan sekedar yang penting jumlah hadis benarnya lebih banyak dibandingkan salahnya, bukan. Persentasenya harus jarak jauh. Harus signifikan perbandingan antara hadis benarnya dengan hadis salahnya. Jadi hadis salahnya itu persentasenya kecil sekali dibandingkan hadis-hadis benarnya. Itu yang dikatakan tamul dhabat. Baik. Dan seorang, atau itu tidak perlu kita bahas ya, bagaimana para ulama menilai seorang itu dhabatnya tam atau tidak, itu sudah selesai dilakukan oleh para ulama al-mutaqaddimin. Kita bagi orang-orang mutaakhirin tentunya kita tinggal melihat hasil kerja dan jerih payah mereka. Ini yang saya inginkan dengan tam. Jadi yang diinginkan dengan tam di sini adalah ketika hadis-hadis yang dia benar di dalamnya, misalnya dari 1000 hadisnya, dia cuma salah pada 5 atau 10 hadis. Dari mana kita tahu dia salah? Kita bandingkan hadis dia dengan hadis-hadis rawi-rawi yang sikoh di tabaqat dia, atau teman seperguruan dia yang sikoh. Kita bandingkan hadis-hadisnya dia dengan hadis-hadis teman seperguruannya yang sikoh dari gurunya itu, sama-sama berguru pada seorang yang dia temannya ini tidak diragukan hafalannya dan kesikohannya. Kita bandingkan. Kalau kebanyakannya sama, yang menyelisihi cuma sedikit, berarti dia memiliki tam dhabat yang tam. Baik, kemudian ad-dhabat ada dua. Kata Ali bin al-Madini rahimahullahu taala, ad-dhabtu dhabtan. Dhabat itu ada dua. Yang pertama namanya dhabtu as-sadr. Dan yang kedua adalah dhabtu al-kitab. Apa itu dhabtu as-sadr? Dhabtu as-sadr adalah an yusabbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata sya. Dikatakan seorang memiliki dhabtu sadar. Dhabtu sadar artinya hafalan di dada. Ini dhabatnya berada di dadanya, yakni dia menghafal. Sementara dhabtul kitab artinya hafalannya ada di kitabnya.
Berarti dia tidak hafal, cuman buku hadisnya kuat, buku hadisnya sahih, bagus. Nah, seorang dikatakan memiliki dhabtus sadar kalau ma sami'ahu, ma di sini hadis-hadis yang dia dengarkan itu yusabbita. Ya, yakni dia mengokohkan. Ya, atau bisa juga dibaca ayyasbuta ma sami'ahu, yakni kokoh apa yang dia dengar. Hadis yang dia dengarkan itu sabit di dalam dadanya, dia hafalkan dengan baik, dia mutkin, ya, dia apa? Mutkin. Nah, bagaimana kadar seorang dikatakan mutkin? Bihaitsu, di mana dia yatamakkan, dia mampu untuk istihdarihi, mengeluarkan hafalan hadis tersebut mata sya, kapan saja dia mau, kapan dibutuhkan dia langsung keluarkan saat itu juga, tanpa perlu diingat-ingat kembali, tanpa butuh dimurojaah, tanpa butuh berpikir panjang, kapan disuruh keluarkan dia langsung keluarkan saat itu juga hadis-hadisnya. Maka ini namanya dhabtus sadar. Kemudian dhabtul kitab, ada orang-orang, ada rawi-rawi yang tidak kuat hafalannya tapi bagus pencatatan hadisnya. Nah, rawi-rawi yang seperti ini, kalau dia meriwayatkan dari bukunya, dia bacakan buku hadisnya kepada murid-muridnya, atau muridnya membaca buku hadisnya kepada dirinya, ini hadisnya sahih. Hadisnya apa? Sahih. Tapi kalau dia mencari atau meriwayatkan, mengimla hadis dari hafalannya, nah ini didoifkan. Atau mungkin turun ke derajat hasan misalnya, tergantung seberapa parah hafalannya. Karena ada rawi-rawi yang seperti itu, hafalannya tidak kuat, ya. Tapi kalau dia meriwayatkan dari bukunya, nah, bagus karena bukunya itu terjaga. Dhabtul kitab maknanya adalah siyanatuhu ladaihi mundu sami'a minhu wa sahahu ila ay yuaddiya minhu. Dhabtul kitab adalah dia menjaga siyanatuhu, dia menjaga bukunya, kembali kepada kitab. Dia menjaga buku tersebut ladaihi, di sisinya, mundu sami'a minhu, sejak dia mendengarkan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi di zaman dahulu ketika seorang rawi, seorang ulama ingin mengambil hadis dari seorang guru, ya, kalau yang cerdas-cerdas, yang tahu cara belajar yang benar, sebelum datang ke gurunya, dia sudah keliling dulu cari hadis-hadis syekh yang dia mau baca besok. Misalnya kita akan ada jadwal mengambil hadis dari syekh fulan, ya, dari alim fulan. Maka sebelum datang ke sana, dia salin dulu semua hadis-hadis gurunya. Atau kalau dia tidak salin, dia hafalkan. Sebagaimana kayak Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Seperti Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan selainnya dari para a'immah. Kalau tidak ditulis, ya dihafalkan. Ya, cuman karena kita berbicara tentang dhabtul kitab, ya dalam bentuk tulisan. Misalnya dia cari, ini hadis-hadisnya, ini siapa yang punya? Guru ini. Maka dia pinjam atau mungkin dia datang kemudian dia salin ke seorang yang punya hadis-hadis gurunya, mungkin ke murid-murid senior syekh yang dia mau datangi, dia datang kemudian dia minta hadis-hadis gurunya, atau dia salin kalau murid senior itu punya buku salinan hadis, dia salin. Setelah dia salin semuanya, dia datang ke syekh tersebut mengatakan, saya ingin membacakan hadis-hadis Anda semua. Ini namanya metode apa? Metode al-ard, yakni murid yang membaca, guru yang mendengar. Maka dia bacalah semua isi, ya, kitab tersebut, hadis-hadis yang terdapat di dalamnya. Setelah selesai, syekhnya bilang sahih dzalik, itu benar semua hadis-hadis saya itu. Atau kalau ada yang keliru, dia akan diluruskan. Ya, sambil si syekh cek dari hafalannya, atau dia juga lihat bukunya, nuskhonya dia, catatannya dia. Ini ada yang keliru, yang kamu tadi baca begini, yang benar seperti ini. Dibenarkan terus supaya apa? Nuskho itu sama. Nah, itu makna siyanatuhu ladaihi mundu sami'ahu. Nah, sejak dia mendengar hadis-hadis yang dalam buku itu dari gurunya, dia jaga terus buku tersebut. Ya, dia jaga buku tersebut. Jangan sampai ada yang sisipkan ke dalamnya hadis-hadis yang bukan hadis-hadisnya. Maklum, hafalan dia tidak kuat. Nanti kalau ada orang sisipkan hadis ke dalamnya, dia tidak bisa tahu, dia tidak bisa bedakan apakah ini hadis saya atau bukan, karena hafalannya tidak kuat. Jelas sampai sini? Nah, jadi karena hafalannya tidak kuat, misalnya di dalam hadis ini kitab hadis saya. Tapi kalau seandainya ada orang masuk tambahkan satu hadis di tengah-tengahnya atau di akhirnya, dia tidak akan tahu. Ya, kenapa? Dia tidak hafal isi bukunya.
Dia tidak punya dhabtus sadar, dia hanya punya dhabtul kitab. Maka dia jaga baik-baik buku tersebut sejak dari dia dengar, dan dia mentasih kitab tersebut. Mentasih yakni setelah itu, setelah dia dengarkan, apakah sudah ada tasih dari gurunya ataukah ya, kalau gurunya mengimla dia menyalin, ya. Ini metode yang pertama kan, metode apa? As-sama, guru yang mengimla, murid yang mencatat. Dia salin, ya. Setelah selesai diimla hadis-hadisnya, dia mentasih buku tersebut. Bagaimana caranya dia mentasih? Ya, intinya bagaimana supaya dia bisa mengecek apa yang ditulis ini sudah benar semua dari imla gurunya. Apakah dengan dia pinjam bukunya gurunya, atau kalau mungkin sedikit tolong Syekh diperiksa ini hadis yang semuanya apakah sesuai dengan yang diimlakan atau tidak. Atau kalau tidak dia cari murid-murid seniornya gurunya yang sudah lebih dahulu berguru sama gurunya, dia katakan tolong cek catatan saya hadis-hadis ini. Apakah betul hadis-hadis Syekh ini semua sudah seperti ini. Itu namanya mentasih kitab. Bila sampai sini, dia tasih dan dia jaga terus ini. Dia menjaga mentasih. Kapan ada tambahan hadis, dijaga, ditasih sampai ila ayyuad dia minhu, sampai akhirnya dia menyampaikan hadis kepada muridnya kelak. Nah, ini namanya dhabtu al-kitab. Nah, di kalangan para ulama terdahulu, atau tentunya dari dua jenis dhabt ini, yang paling afdal adalah menghimpun keduanya. Dan inilah yang dilakukan oleh ashab kutubut tis'ah wa ghairihim. Mereka punya hafalan hadis dalam hafalan mereka, dan mereka juga mencatat hadis-hadis mereka. Ya, dikatakan oleh salah seorang murid dari Imam Ahmad atau sahabat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang memiliki hafalan yang lebih kuat dibandingkan Imam Ahmad. Tapi bersamaan dengan itu, kalau beliau mengimla hadis kepada murid-muridnya, beliau selalu baca dari bukunya. Padahal beliau hafal hadis-hadisnya, tapi lebih terjamin dari kesalahan. Jelas? Maka semua ashab kutubut tis'ah secara umum adalah hufal. Mereka memiliki dhabtus sadar. Tapi bersamaan dengan itu, mereka menuliskan hadis-hadis mereka. Maka ini yang paling baik. Seorang talibul ilm harus memiliki dhabt yang baik, dhabtus sadar yang baik, dan juga dhabtul kitab yang baik. 6. Di kalangan ulama terdahulu ada yang hanya punya dhabtus sadar saja, seperti Waqi' Ibnul Jarrah, juga dikenal Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil, dikatakan tidak pernah menulis, ya, hitam di atas putih. Di kalangan ulama lain ada yang hanya punya dhabtul kitab, tapi tidak punya dhabtus sadar. Dia kalau pakai kitab sahih, tapi kalau pakai hafalan dhaif. Ya, semisal contoh yang dhabtul kitab, walaupun tidak secara mutlak ya, tapi dalam beberapa hadisnya dia didhaifkan gara-gara ini, yaitu Ma'mar bin Rashid. Jadi Ma'mar bin Rashid rahimahullahu taala, beliau Al-Basri, asalnya orang Basra tapi nazilul Yaman. Beliau berguru ke Abdul Razzaq. Beliau ke Yaman, ya, beliau ke Yaman. Di situ Abdul Razzaq mengambil ilmu dari Ma'mar bin Rashid rahimahullah. Ma'mar bin Rashid beliau pergi ke Yaman. Ya, pergi ke Yaman, mengambil riwayat. Sampai di sana, ya, dia terkenal. Sampai di sana dia dinikahkan oleh penduduk Yaman dengan perempuan Yaman. Akhirnya dia jadi tinggal di situ, menetap tinggal di Yaman. Dikatakan nazilul Yaman. Asalnya beliau orang Basra. Nah, beliau ini suatu ketika pernah berkunjung ke Basra, kembali ke kampung halamannya. Ya, namun tidak membawa buku-bukunya. Buku-bukunya semua di Yaman. Ya. Nah, sampai di Basra beliau mengimla hadis-hadis dari hafalannya. Nah, di sini terjadi terjadi khalal pada riwayat beliau. Ya, kenapa? Karena beliau meriwayatkan hadis dari hafalannya. Sementara ketika beliau di Yaman, beliau ada buku-bukunya di rumahnya. Ya, mudah untuk dicek. Beliau mengimla dari hafalan dari bukunya. Makanya kata sebagian ahlul ilm, semua rawi yang meriwayatkan dari Ma'mar, atau secara umum ya, rawi-rawi yang meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid ketika dia berada di Basra, ini riwayatnya bermasalah. Ya, ini mungkar atau fihi dha'f riwayatnya. Kenapa? Disebutkan alasannya karena ketika dia ke Basrah dia tidak bawa kitab-kitabnya. Nah, ini contoh menunjukkan bahwa saat itu Ma'mar bin Rashid rahimahullahu taala tidak memiliki dhabtus sadar, namun hanya memiliki dhabtul kitab. Baik, dan yang paling parah tentunya ya yang tidak memiliki dua-duanya. Sudah hafalannya pas-pasan, setengah mati, ya, catatannya juga tidak beres.
Jangan menjadi seorang penuntut ilmu seperti itu. Nah, sudah tidak dia tahu dia lemah di hafalan, malas-malasan juga ya untuk mencatat faedah ilmu dan seterusnya. Jelas sampai sini ya. Seperti yang terjadi pada rawi yang bernama Sufyan bin Waqi, anak dari Waqi' bin Jarrah, guru dari Imam Asy-Syafi'i. Ya. Waqi' bin Jarrah punya anak namanya Sufyan bin Waqi. Beliau ini Sufyan bin Waqi' ya. Rahimahullahu taala, beliau seorang alim, ya, seorang alim. Namun dari sisi hafalan, dhabtus sadar beliau tidak terlalu kuat. Ya. Kemudian hal ini diperparah dengan warroknya. Warrok itu juru tulis, sekretaris lah. Yang mana warrok inilah yang menuliskan hadis-hadisnya dia. Nah, beliau ditimpa bala melalui warroknya ini. Warroknya ini, ya, dia suka menambahkan hadis-hadis. Jadi ketika Sufyan bin Waqi' mengimla hadisnya, dia tulis. Nah, kadang dia menambahkan, si warrok ini inisiatif sendiri, dia tambahkan hadis-hadis yang bukan hadisnya Sufyan. Dan ini diketahui oleh para ulama ketika itu diingatkan. Bahkan sudah berapa kali dinasihati Sufyan bin Waqi', ganti itu warrokmu, ganti juru tulismu. Dia tidak amanah. Tapi beliau tidak pedulikan. Tetap seperti itu. Nah, maka didapatkan dalam buku-bukunya ada hadis-hadis yang bukan hadisnya, melainkan tambahan dari warroknya itu. Tapi masalahnya beliau tidak hafal sendiri hadis-hadisnya. Jadi beliau nggak tahu ini hadis saya atau bukan. Ya, karena beliau tidak hafal isi bukunya. Jelas sampai sini. Dhabt beliau tidak dhabtus sadar beliau tidak terlalu bagus. Nah, maka hendaknya seorang talibul ilm semaksimal mungkin menghimpun dua jenis dhabt ini, dhabtus sadar dan dhabtul kitab. Baik, summa qala, ini sudah ya, dua syarat. Yang pertama adalah ruwat dan tamu dhabtir ruwat. Sebelum kita lanjut, saya tambahkan pembahasan di sini. Dalam masalah transmisi riwayat, periwayatan itu, ya, ada dua hal, ya, ada dua hal yang harus diperhatikan, atau ada dua kondisi yang berkenaan dengan periwayatan. Ada si guru yang memberikan riwayat kepada murid, dan ada si murid yang menerima riwayat dari guru. Adapun proses di mana guru memberikan hadis kepada si murid itu namanya al-ada. Sementara proses di mana si murid menerima riwayat dari guru itu namanya at-tahammul. Namanya at-tahammul, atau kita balik saja ya. Nah, at-tahammul dan al-ada. Nah, al-ada ini dipersyaratkan padanya adalah wadhabat. Baik. Ketika si murid atau si guru mau menyampaikan riwayat kepada muridnya, dipersyaratkan dia memiliki adalah dengan 5 kriteria di atas dan dia memiliki dhabat. Salah satunya atau lebih baik kalau dua-duanya. Salah satunya sudah cukup. Apakah dia punya dhabtus sadar ataukah dhabtul kitab. Sementara untuk tahammul, yakni proses murid mengambil ilmu dari guru, ya, itu hanya dipersyaratkan, ya, apa? Dhabat. Aqil wa al-dhabat. Itu saja. Ketika seorang mengambil ilmu dari guru, maka dipersyaratkan dari dia 2 syarat. Itu saja. Yang pertama dia berakal, dan yang kedua dia punya dhabat. Itu saja. Salah satunya dhabtus sadar atau dhabtul kitab. Selain daripada itu di atas, muslim, baligh, jelas, ghairu fasik, ghairu makhrumil murwah, itu tidak dipersyaratkan dalam tahammul. Artinya seorang kafir atau seorang bisa saja menerima riwayat dari seorang guru ketika dia kafir. Ketika tahammul dia boleh kafir. Ya, artinya dia bisa saja seorang kafir maksudnya ketika tahammul. Tapi ketika ada harus muslim. Harus terpenuhi semua yang di atas. Seperti misalnya sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur, dalam riwayat Al-Bukhari. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur pada salat maghrib. Dan dijelaskan dalam hadis ini bahwa beliau mendengarkan
Nabi SAW membaca surat Tur di salat maghrib itu ketika dia masih kafir, masih musyrik, lewat di dekat Masjid Nabawi, ya, lewat di dekat masjid. Kemudian dia mendengar Nabi SAW membaca bacaan. Ini bacaan apa ini? Nah, setelah masuk Islam dia baru ngeh, ternyata yang didengar waktu itu adalah surat Tur. Nah, maka dia mendengar kejadian tersebut, yakni dia mendengar bahwa Nabi SAW membaca itu di salat maghrib ketika dia masih kafir. Maka ini namanya tahammul. Dia menerima riwayat, mengambil ilmu. Tapi dia sampaikan setelah dia masuk Islam. Maka muslim itu bukan syarat pada tahammul, namun dia dipersyaratkan pada ada. Yang kedua adalah baligh. Demikian pula baligh, anak yang mumayyiz itu syah tahammulnya. Syah dia tahammul. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, dalam hadis tentang orang lagi salat berjamaah, datang Ibnu Abbas membawa apa? Ontanya, naik di atas onta, dikatakan waqad nahaztul ihtilam, dan waktu itu saya hampir balik, belum balik, hampir balik. Nah, jadi beliau mengalami kisah ini, yang kemudian beliau menenteng ontanya itu di tengah-tengah shaf, lewat di tengah-tengah shaf, kemudian diikat, baru kemudian ikut sholat. Ini namanya, jadi beliau menyaksikan sholatnya Nabi SAW, kemudian beliau ceritakan, dan ini namanya proses tahammul. Tahammul dan dalam keadaan beliau belum balik, tapi disampaikan kisah tersebut ketika beliau sudah balik. Jelas sampai sini? Demikian pula Ibnu Abbas menyaksikan khutbah Nabi SAW di safnya perempuan pada khutbah Id. Ya, beliau turun dari mimbar atau dari tempat yang tinggi, ya. Setelah khutbah, kemudian mendatangi saf perempuan, kemudian memberikan tausiah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan bahwa saya tidak laula makani lama syahadtuhu atau kama qala. Seandainya bukan kondisi saya ketika itu, saya tidak akan bisa lihat kejadian ini secara langsung. Ya, ini karena saya waktu itu masih kecil, jadi masih bisa masuk ke safnya perempuan. Belum balik waktu itu. Nah, ini kisah beliau ceritakan ketika sudah balik. Maka al-balik atau al-bulugh bukan syarat pada saat tahammul, tapi dia syarat pada al-ada. Ketika disampaikan harus balik. Yang ketiga akil. Nah, kalau berakal ya jelas, tidak boleh. Kalau orang gila tidak boleh tahammul, tidak boleh ada. Maka akil atau al-aqal dipersyaratkan pada tahammul dan dipersyaratkan pada al-ada. Kemudian ghairu fasik dan ghairu makhrumil muru'ah, ini jelas tidak dipersyaratkan dalam tahammul. Artinya kalau orang kafir saja syah tahammulnya, apalagi cuma orang fasik sama orang makhrumul muru'ah, lebih syah lagi tahammulnya. Namun, kalau dia mau diterima adanya, dia harus sampaikan ketika dia sudah sempurna adalahnya. Dia tidak fasik lagi, dia tidak makhrumul muru'ah lagi, barulah dia diterima adanya. Taib. Adapun pada dhabat, dhabat dipersyaratkan pada tahammul dan dipersyaratkan pada al-ada. Ya, orang yang tidak kuat hafalannya, tidak bagus catatannya ketika mengambil ilmu dari seorang guru, itu tidak bisa diambil riwayatnya juga. Ya. Orang hafalannya tidak kuat, catatannya juga berantakan, apa yang mau diambil? Maka pada saat tahammul dipersyaratkan dia punya salah satu dari dua dhabat ini, minimal salah satunya. Dhabtus sadar atau dhabtul kitab, wal aula jam'u al-jama' bainahuma. Demikian pula al-ada, ya, jangan misalnya ketika dia tahammul dari guru hafalannya kuat. Pas dia mau sampaikan ke muridnya hafalannya rusak. Nah, ini. Hafalannya rusak, sebagaimana nanti kita akan sebutkan ada rawi-rawi yang taghayyara fi akhirih. Orang yang rusak hafalannya di akhir-akhir umurnya. Yani ketika dia tahammul bagus, tapi belakangan di masa-masa di keadaan tertentu, ya, hafalannya karena pikun atau usia memang sudah tua sekali, atau yang semacamnya karena ada musibah, tiba-tiba hafalannya rusak. Ya, sehingga ketika dia tahammul, dhabatnya masih bagus, namun ketika ada, dhabatnya sudah rusak. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini perincian al-adalah dengan al-dhabat, yang mana dipersyaratkan pada tahammul dan mana yang dipersyaratkan pada al-ada. Taib, Allahu a'lam bishawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan adalah dan tamamud dhabat atau tamud dhabat ar-ruwat. Dan perhatikan tamud dhabat di sini juga berlaku di Dhabtul Kitab, ya. Dhabtul Kitab itu misalnya dalam bukunya dia punya berapa ratus hadis.
dia cuma salah 2-3 hadis. Nah, itu berarti tamud dhabt al-kitab. Tapi kalau mungkin 30%, 20% salah, dari satu buku ini 20% isinya salah, maka di sini berarti dhabt kitabnya tidak tam, tidak sempurna. Ya, nanti akan datang di pembahasan hadis hasan. Nah, jadi di sini kita bisa bahasakan syurut at-tahammul ada 2, sementara syurut al-ada semuanya yang tersebut di atas. Sekarang kita pindah yang ketiga. Yang ketiga adalah syarat yang ketiga dari hadis sahih adalah ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Apa itu ittisalus sanad? Ittisalus sanad adalah an yarwi rawi an syaikhihi, yakni syekhnya fil hadis, an syaikhihi bi ihda turuq at-tahammul as-sahihah. Nah, ittisalus sanad adalah an yarwi rawi, seorang rawi meriwayatkan hadis an syaikhihi, dari gurunya, yakni siapa yang di atasnya di sanad tersebut. Ya, atau ya labas, enggak apa-apa kita pakai syaikhihi atau amman fauqahu, dari orang yang ada di atasnya. Labas. Intinya seorang rawi meriwayatkan dari orang di atasnya, yakni gurunya dalam hadis tersebut, di mana dia meriwayatkan dengan ihda, dengan salah satu dari turuk tahammul yang sahihah. Salah satu dari metode tahammul yang sahihah. Tahammul apa? Mengambil ilmu. Jadi dalam Islam, dalam periwayatan itu ada cara mengambil ilmu, cara talaqi yang dianggap syah, dan ada cara talaqi yang dianggap tidak syah. Dianggap tidak syah, yakni tidak syah dalam periwayatan. Bukan tidak syah dalam artian, oh kalau begitu tidak boleh diambil apa yang didengar dari situ. Tidak. Jelas ini mimbabir riwayah. Yakni dianggap munqati, dianggap terputus. Kalau tahammulnya tidak sahih, ya maka dianggap terputus. Tidak benar tahammulnya dari gurunya. Tapi kalau tahammulnya sahih, maka apa? Dianggap ini sanadnya muttasil, bersambung. Jadi kata kuncinya berada di sini. Ya, ittisalus sanad kata kuncinya berada di at-tahammul as-sahihah. Jadi cara dia mengambil dari gurunya. Ingat kata tahammul tadi di atas ini. Tahammul adalah proses di mana seorang murid mengambil hadis atau riwayat dari gurunya. Nah, sanad tersebut dikatakan muttasil kalau si murid mengambil hadis dari gurunya dengan melalui salah satu dari cara-cara tahammul yang sahihah. Nah, sayati tahammul yang sahihah misalnya as-sama, atau as-sama ini apa? Guru yang membaca, murid yang mendengar. Atau al-ard. Al-ard ini murid yang membaca, guru yang mendengar. Atau al-ijazah. Kalau al-ijazah, guru tidak membaca, murid tidak membaca, tidak ada yang membaca, tidak ada yang mendengar, cuman si guru mengatakan, saya bolehkan, izinkan kamu meriwayatkan semua riwayat saya atau meriwayatkan kitab ini. Itu namanya ijazah secara umum. Saya insyaallah taala pembahasan tersendiri, pembahasan ini masalah sama al-ard dan ijazah, walaupun di Nukhbah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di matan di Nukhbah tidak menyebutkan secara tafsil ya. Dan alhamdulillah sudah berlalu saya kira banyak pembahasan seputar ini di daurah kemarin di Bulughatul Hadis. Nah, Taib. Jadi hatta mau melalui jalur sama, mau jalur ard, mau jalur ijazah, semuanya dianggap muttasil. Ya, mau pakai sami'tu, mau pakai haddasana, mau pakai akhbarana, mau pakai amba'ana, mau pakai an, mau pakai qala. Ya, yang penting dengan salah satu dari cara-cara ini semua dianggap muttasil. Jadi tidak mesti harus dia mendengar. Kadang murid tidak mendengar, guru juga tidak mendengar, murid tidak membaca, guru tidak membaca, tapi lewat ijazah, dan ijazah dianggap muttasil. Taib. Syarat yang keempat ada musyudzud, tidak boleh syadz. Yakni perawi. Nah, sebelum kita lanjut saya lupa di sini. Rawi yang memenuhi kriteria adalah dengan tamud dhabt, itu biasanya diringkas oleh apa? Diringkas oleh para imam jarh wa ta'dil dengan istilah thiqah. Ya. Jadi thiqah ini adalah ya, adil tamud dhabt. Ya.
Jadi seorang dikatakan sikoh kalau dia adil, ya, atau adil. Dia adil bermakna adil, orang yang adil dan sempurna dhabtnya. Jadi kalau buka buku-buku jarh wa ta'dil disebutkan seorang rawi derajatnya dikatakan sikoh, maka maknanya dia adil dan dhabtnya sempurna. Baik. Nah, syarat hadis sahih yang keempat adalah tidak boleh syadz. Apa itu hadis syadz? Sayati insyaallah taala bayanuhu. Hadis syadz adalah hadis di mana seorang perawi yang sikoh, dia sikoh, betul dia sikoh, tapi hadisnya menyelisihi yang lebih sikoh dibandingkan dirinya. Ya, dia sikoh, tapi hadisnya menyelisihi hadis dari rawi yang lebih sikoh dibandingkan dia. Baik lebih sikoh dari sisi hafalan, misalnya dia sikoh, yang dia selisihi ini adalah sikotun sabat, lebih kuat dibandingkan dia. Itu namanya syadz. Atau dia menyelisihi dari sisi kuantitas, jumlahnya, dia sendirian, dia rawi sikoh, melawan atau menyelisihi rawi sikoh juga, tapi rawi sikoh yang diselisihi ada 3 orang, 1 lawan 3, ya jelas 1 yang kalah. Jelas sampai sini? Ini namanya hadits syadz. Wa sayati bayanuhu insyaallah taala. Hadits syadz ini apa? Intinya hadits syadz adalah seorang rawi yang sikoh, ya, menyelisihi dalam pembahasan ini, ya, dalam persyaratan hadis sahih. Syadz yang dimaksud di sini adalah seorang rawi sikoh menyelisihi rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Nah, baik lebih kuat dari sisi hafalan 1 lawan 1, tapi yang ini lebih kuat hafalannya, atau lebih kuat dari sisi jumlah adatnya, baik dari sisi kuantitasnya maupun kualitasnya. Kemudian yang terakhir, tidak boleh hadis sahih tidak boleh mengandung illat yang qadihah, illat cacat yang merusak keabsahan hadis. Ini juga saya insyaallah taala bayanuhu. Intinya illat itu adalah sababun khafiyun ghamidun taqdahu fi sihhatil matni ma anna dhahirahu salamatu min. Jadi illat yang qadihah adalah sesuatu yang terselubung, tersembunyi, lagi rumit pemecahannya, rumit untuk diketahui, karena saking terselubungnya, saking tersembunyinya, lagi rumit. Jadi sudah terselubung, rumit lagi, ya. Yang mana dia merusak kesahihan matannya. Tapi kalau kita cek secara zahir, bersih hadisnya, sahih hadisnya. Itu namanya illat al-qadihah. Ya, wa sayati insyaallah taala bayanuhu aidan. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatofkan, dikatakan oleh beliau ghairu muallalin wala syadz. Hadis sahih tidak boleh muallal dan tidak boleh syadz. Di sini atful khas 'alal am, mengatofkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang lebih umum. Kenapa? Karena di antara bentuk muallal adalah syadz. Syadz sebenarnya itu masuk dalam kategori muallal, karena syadz ini juga tampilan luarnya bersih, sikoh semuanya. Tapi setelah digali lebih dalam, ternyata sikoh ini menyelisihi sikoh yang lebih kuat dibandingkan dirinya, yang lebih banyak jumlahnya. Maka ini kan juga namanya illat al-qadihah. Maka seandainya dikatakan misalnya hadis sahih itu ghair muallal, titik sampai di situ, maka syadz sudah masuk ke dalamnya, sudah tercakup. Karena syadz ini hanyalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk muallal. Muallal adalah hadis yang terdapat illah qadihah padanya. Syadz itu salah satu bentuk muallal. Tapi kenapa disendirikan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga para ulama secara umum yang lain menyebutkan secara tersendiri syadz, dikeluarkan dari muallal. Ya, saya kira kaidahnya jelas, ya. Atful khas 'alal am atau atful am 'alal khas yufidu yufidu at-takhsis. Yani memberikan ketika seorang mengatofkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum, atau yang umum diatofkan kepada yang khusus, itu menunjukkan ihtimam yang besar kepada yang khusus tersebut. Baik dia disebutkan di depan atau disebutkan di belakang. Baik dia yang diatofkan atau atau dimaktufkan kepadanya. Yang manapun itu, yang jelas yang khas ketika digabungkan dengan yang am, ya, maka yang khas ini, ya, menunjukkan dia butuh perhatian lebih serius. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan kasus syadz ini sangat banyak terjadi.
Ya, sangat banyak terjadi dan juga ada khilaf yang sangat mencolok sebagaimana sudah berlalu. Bukan di sini ya, di pelajaran lain. Sudah juga kita bahas di Bulughah. Ya, kenapa butuh ditansis? Ditansis di sini ada musyudzuz, padahal sebenarnya syadz sudah masuk dalam kategori muallal. Ya, di antaranya adalah karena banyaknya terjadi dan banyaknya orang yang kadang luput darinya. Kemudian dari sisi lain, para fuqaha wal usuliyin tidak mempersyaratkan ternafikannya syadz pada hadits sahih, maka harus ditansis, dijelaskan untuk mukhalafah kepada al fuqaha wal usuliyin, bahwa dari kacamata ilmu hadis oleh pakar ilmu hadis, syadz ini tidak boleh ada pada hadis sahih, sementara menurut fuqaha wal usuliyin itu tidak dipersyaratkan ternafikan. Jelas ya? Karena itulah disendirikan penyebutan syadz, dikeluarkan dari keumuman kata al muallal. Wallahu alam bisawab. Jadi kesimpulan untuk syarat hadis sahih ada 5. 3 syarat yang pertama adalah tamud dhabat dan ittisalus sanad. Ini namanya apa? Syurutun subutiyah. Syarat yang harus subut dalam hadis sahih. Harus ada pada hadis sahih. Kemudian ada musyudzuz dan ada mul illatil qadihah. Ini dinamakan syurut salbiyah. Syarat yang harus ternafikan dari hadis. Ya, syarat yang harus ternafikan dari hadis sahih. 6. Kapan sebuah hadis memenuhi 5 kriteria ini? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, huwa shahihu lidzatihi. Dia adalah hadis sahih lidzatihi. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu, insyaallah contoh hadis sahih kita akan sebutkan besok باذنillah taala dengan lanjutan pembahasan. Ada soal sampai sini? Tafadhalu kalau ada pertanyaan. Oh iya, yang mana? Baik, saya tutup dulu majelisnya. Kalau tinggal screenshot aja ya. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.